Berkarir sebagai dosen itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam proses pengembangan diri kita sebagai seorang dosen. Mau tahu apa sajakah itu? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya, tapi sebelum saya lanjut berbicara panjang lebar di dalam video saya ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya yang ini maupun video saya yang lain secara full, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, biar nanti setiap video-video yang update dari saya, Bapak Ibu dulu yang bisa akan mendapatkannya. Nah, seperti apa yang sudah saya bilang pada awal-awal video tadi, bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita itu berkarir sebagai seorang dosen, ya. Tentunya hal yang kita perhatikan di sini itu bisa menunjang karir dosen kita jauh lebih panjang, ya. Artinya, kalau kita memikirkan hal tersebut, kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada, maka kita bisa dikatakan salah satu dosen yang memang memikirkan karir dosen, dan itu dikatakan bahwa kita siap menjadi dosen yang seutuhnya. Banyak kita temui di lingkungan kampus maupun di universitas yang lain, banyak dosen-dosen yang, mohon maaf dalam tanda kutip, ya udah hanya sekedar dosen, begitu ya. Artinya sekedar dosen yang saya maksud itu, ya udah mereka hanya puas pada satu titik puncak karirnya. Misalnya kalau kita menghitung ya, kalau kita melihat ya, hanya cuma misalnya dalam jabatan fungsional itu, ya udah cukup sampai asisten ahli aja, begitu. Padahal aturan yang ada, aturan yang baru itu, ya, dosen benar-benar dikatakan sebagai dosen itu kalau minimal memiliki jabatan fungsional lektor. Nah, semacam itu. Apakah dosen yang saya maksud, yang hanya memiliki jabatan fungsional asisten ahli itu banyak kita temui di lingkungan kampus? Ya banyak, semacam itu. Jadi, ada kalanya dosen yang semacam ini itu, menurut saya, dia tidak pernah memikirkan karir dosen, ya. Kalau pada video saya yang lain, saya sudah sempat menyatakan bahwa dosen yang semacam ini itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga bisa merugikan lembaganya, semacam itu. Nah, oleh karena itu, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, ya, baik itu dosen pemula yang baru berkarir sebagai dosen, maupun yang sudah lama berkarir sebagai dosen, tapi jabatan fungsionalnya mandek begitu aja. Tentunya hal ini bisa mengembangkan karir sebagai seorang dosen. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah kita harus memahami yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu tidak hanya monoton pada hanya kita melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian, ataupun penunjang yang lain. Tetapi lebih daripada itu, karena kita berpikir sebagai pengembangan karir dosen kita ke depan, kita harus juga yang namanya berpikir terkait dengan publikasi-publikasi dari hasil penelitian kita. Hasil-hasil penelitian kita bisa kita publikasikan melalui jurnal. Dalam hal ini bisa ke jurnal nasional maupun jurnal internasional, juga bisa kita publikasikan ke dalam buku. Bisa ke buku ajar, buku referensi, ataupun buku monograf. Ataupun bahkan kita bisa mempublikasikan ke dalam paten, ya. Kalau kita punya yang namanya penelitian yang kemungkinan besar bisa dipatenkan. Jadi kita memahami yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, itu memahami BKD dan jabatan fungsional dosen. Nah, kenapa memahami BKD dan jabatan fungsional dosen? Kedua topik ini itu sudah sering kali saya bahas, ya, di dalam video saya. Dan biasanya sinergis. Jadi apa yang kita laporkan, ya, LKD, BKD kita masing-masing, itu bisa kita pakai kemudian untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Ya, jadi baik itu BKD maupun jabatan fungsional dosen, ya kita merangkum Tridharma perguruan tinggi kita
kemudian berdasarkan poin ya, hitungan poin, kemudian kita juga menghasilkan banyak publikasi-publikasi ya. Jadi kalau hanya cuma mengajar, melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian dan juga penunjang yang lain, artinya penunjang itu untuk pengembangan karir kedosen ya, dengan mengikuti banyak pelatihan, tetapi tidak memiliki yang namanya publikasi, ya sama aja bohong gitu. Karena baik BKD maupun jabatan fungsional untuk karir dosen ke depan, untuk meningkatkan karir dosen ke depan itu ya dilihat dari seberapa banyak sih sebenarnya publikasinya itu. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan itu adalah menyusun roadmap penelitian. Nah ini yang seringkali tertinggal atau tidak terfikirkan oleh sebagian besar dosen. Jadi pada akhirnya banyak sekali kita temui dosen-dosen yang, mohon maaf ya, dalam tanda kutip itu adalah melakukan perjokian untuk pembuatan artikel yang bisa dipakai kemudian untuk misalnya untuk kenaikan jabatan fungsional menuju guru besar ataupun yang lain halnya. Semacam itu. Kenapa demikian? Karena dosen-dosen kita itu jarang sekali memikirkan atau menyusun yang namanya roadmap penelitian. Menyusun roadmap penelitian biasanya dilakukan tatkala pada saat mereka mau mengajukan penelitian. Tetapi tidak dibentuk dulu yang namanya tim penelitian, tidak dibentuk dulu yang namanya tim penulisan artikel. Nah itu, ataupun tidak dipikirkan jauh-jauh hari terkait dengan apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan, apa sih sebenarnya yang harus saya teliti. Itu. Tapi kalau kita misalnya ya punya yang namanya journaling ya, tahu ya journaling itu kita meluangkan sebuah ide kita, setiap hari kita tulis apa saja yang akan kita lakukan, yang mungkin berkaitan dengan karir dosen kita ke depan. Journaling itu sangat bermanfaat kalau kita sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan ditulis di dalam note-note kita, ya. Itu yang disebut dengan journaling. Jadi pekerjaan kita lebih akan terarah. Jadi kalau kita sudah menyusun roadmap penelitian, itu akan tersusun baik, rapi gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat itu adalah punya strategi publikasi. Nah ini juga yang seringkali terlupakan oleh sebagian besar dosen-dosen ya. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian, kita itu harus sudah bisa memikirkan bahwa strategi publikasinya bagaimana ini. Kita mau publish di jurnal apa ini? Gitu. Kalau misalnya ke jurnal internasional, ya udah kita bisa cari jurnal-jurnal internasional yang akan kita tuju, kita baca karakter jurnal itu seperti apa sih? Bagaimana isinya, bagaimana mereka menganalisis data, nah semacam itu. Kita harus punya yang namanya strategi di dalam publikasi, semacam itu. Jadi tidak hanya monoton bahwa ya udah gue melakukan penelitian, mendapatkan hibah, entah itu dari hibah pemerintah ataupun hibah masing-masing kampusnya, tetapi tidak memikirkan strategi bagaimana kita bisa publish, semacam itu. Banyak pada akhirnya penelitian-penelitian yang mangkrak ya, yang tidak ditulis untuk dijadikan sebuah artikel dan kemudian dipublish di sebuah jurnal. Kemudian yang kelima itu kita harus banyak berkolaborasi dan update tentang isu-isu. Isu-isu tentunya isu-isu positif ya, yang berkaitan dengan karir dosen kita. Nah, kolaborasi di sini itu penting, networking itu jauh lebih penting ya. Karena kenapa demikian? Ada kalanya ya, contoh ya, kalau kita mempublish artikel itu, kalau penulisnya itu bukan hanya berada dari satu universitas saja, misalnya ada beberapa universitas yang lain, menurut saya itu kesempatan diterimanya jauh lebih besar. Gitu. Karena yang namanya kita melakukan ini ya, benchmarking ya, kemudian menyatukan pemikiran itu agak susah ya, apalagi berbeda universitas gitu. Nah, oleh karena itu memperbanyak kolaborasi dan mengupdate informasi-informasi yang ada itu dapat meningkatkan karir dosen kita lebih cepat. Semacam itu. Jadi, bagi dosen-dosen ya, terutama juga pribadi saya sendiri, itu juga
saya banyak melakukan kolaborasi, kemudian mengupdate informasi-informasi yang ada. Jadi saya kayak teman-teman saya waktu S2 itu saya hubungi, ayo kita nulis bareng yuk, gitu. Misalnya, karena kan kita mayoritas kan dosen gitu ya. Jadi kita merencanakan dalam proses penelitian yang sejenis, tetapi diambilkan oleh, atau kita melakukan penelitian yang sama, dibantu sama mahasiswa. Jadi kita bagi-bagi variabel dengan penelitian yang sama, sehingga ketika sudah terkumpul, kita bisa publish di jurnal internasional. Semacam itu, karena datanya sudah sesuai dengan karakter jurnal yang kita tuju. Semacam itu. Berbeda halnya kalau kita hanya cuma, ya udah, kita melakukan penelitian sendiri aja, ya berarti ilmunya, konsumsinya hanya kepada diri sendiri. Semacam itu. Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar, ataupun DM di Instagram saya. Banyak kok yang kolom komentar maupun DM Instagram saya. Tapi jangan cuma DM ya, di follow juga Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.